Beberapa tahun belakangan ini ada sebuah istilah baru yang masuk ke dalam dunia bisnis. Saya nyebutnya IP based marketing, alias intellectual property ya. Dan dalam waktu singkat banyak brand menggunakan IP ini. Emang apa sih benefitnya pakai IP? Kita ngobrol bareng orang yang hidupnya berkutat di bisnis IP. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. IP udah ada di bisnis sejak lama. Semua karakter Disney, Marvel, DC Comics itu adalah IP. One Piece, Upin Ipin, Unyil itu sebenarnya juga IP. Nah, menarik melihat perkembangan IP yang tadinya nempel hanya pada tayangan dan hiburan yang dikelola oleh pemilik IP ya. Kini mulai banyak digunakan oleh brand-brand yang sebenarnya bukan pemilik IP tersebut dan ternyata terbukti sukses untuk menciptakan dampak untuk bisnis. Nah, untuk bahas hal itu, mari kita ngobrol sama Joshua Budiman, founder dan CEO Sekuya, udah ada di sini, perusahaan yang memang core bisnisnya adalah menciptakan dan mengelola IP. Ini menarik sekali. So Jos, apa kabar? Baik, gimana kabar Welcome di Mas? Marketing. Mantap nih. Ini kalau orang IP game memang harus rame jaketnya ya. Oke, nah boleh cerita nggak Jos, Sekuya tuh apa dan Sekuya tuh kerjanya gimana sih? Ya, jadi Sekuya sih basically kita ada pivoting beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Cuma sekarang kita sebagai IP Gaming Entertainment Company. Oke. Gitu. Jadi kita lahir di 2022. Basically cuma aku memang udah main di dunia marketing sudah dari 2014. 2014. Lu cukup lama berarti ya? Lumayan, tapi Oke. masih tetap perlu berguru. Oh, oke. Tapi pivoting ke IP-nya itu udah berapa lama? I think the last 1 year lah. Oke, jadi memang benar-benar baru ini. Baru ya? banget. Memang tiba-tiba rame bisnis ini ya. Nah, akan rame. akan rame. Iya. Jadi bahkan belum dimulai. Kelihatan ya di Indo. Jadi kesempatannya sebenarnya justru ya sekarang nih mumpung belum mulai ya. Jadi yang pertama karena yang pertama kan pasti akan lebih diinget ya. Biasanya. Nah, kenapa bisnis IP? Emang apa sih potensinya di mana dan ada success story nggak? Entah dari negara lain, entah dari mana tentang ya success story-nya IP ini ketika nempel sama brand. Ya, menarik banget. Jadi kalau cerita sedikit kan Sekuya tuh dulu kita waktu mulai itu kita mulai dari satu komunitas gitu kan. Terus idealistik lah kita pengen ngebuat gerakan dari komunitas untuk make the dream gitu loh. Singkat cerita ya kita sempat jalan jadi metaverse, kita sempat jalan jadi gaming. Oke. Nah, ketika jalan ke sana, aku ngeliat ternyata kan banyak kayak game studio di Indonesia, mereka ngebuat game, which is it's very good, banyak yang sudah terkenal di luar. Oke. Tapi tentu banyak juga yang nggak berhasil untuk take off. Oke. Gitu. Oke. And ketika ngebuat game, kita spending itu lumayan besar loh untuk ngebuat sebuah game karena it takes a lot of years, people, dan budget tentunya. Ya, dan belum tentu sukses anyway. Belum tentu sukses. Resikonya gede Nah, banget. tentu pertanyaannya adalah kenapa nggak sukses gitu kan? Yes, betul. Padahal game itu marketnya di dunia gede banget. It's more than $200 billion. Wow, gede Di banget. Indonesia sendiri lebih dari 2 miliar dolar, berarti lebih dari 25 triliun. Wow, gede banget. Tapi 99%-nya itu goes overseas. Oke. Jadi di Indo cuma kayak sekitar 0,5% lah or more gitu. Oke. Nah, jadi kan jadi pertanyaan dong buat kita ya. Apa sih yang jadi challenge gitu? Nah, singkat cerita, aku ngeliat bahwa ternyata ketika aku sempat mewakili Indonesia ke Tokyo Game Show tahun 2024 kemarin. Di sana aku belajar, wah Jepang ini ternyata nggak semua udah pada main buat game. Mereka nggak make games. Gitu. Akhirnya yang banyak membuat games di Tokyo Game Show dari 400 booth, mungkin bisa bilang 30-40% itu dari Cina. Oh, malah dari China? Because China can make a better game. Mereka bisa buat game yang lebih proper, lebih bagus dan lain-lain. Bukan cuma game, apa aja kayaknya China. Akhirnya kan gitu kan. Oke. Dan ternyata game-game tapi kayak Jepang, jadi anime style semua. Oke. Nah, akhirnya pertanyaan dong, kalau gitu Jepangnya ngapain kalau gitu? Heeh. Jepang ya, ternyata memang kita lihat dari tahun 2000-an awal, Jepang itu sudah fokus untuk ke IP. Oke. Gitu, jadi kalau kita dari masa kecil tahun 1900-an kita mungkin ngelihat kayak Doraemon, Betul. gitu, Ninja Hattori gitu yang kecil-kecil gitu, dan ternyata itu difokusin banget sama mereka. Jadi ketika aku sempat ngobrol meeting sama Bandai Konami dan lain-lain, aku belajar mereka sudah mainnya framework IP semua. Oke. Bahwa this is the character, you have the story gitu kan, you like it, ntar tinggal kita main licensing. Oke. Jadi ada di mana-mana. Tapi tentu IP itu nggak, kalau itu dari segi bisnis. Tapi yang dari segi lain adalah mereka ngebuat karakter tuh jadi hidup. Oke. Gitu. Singkat cerita ketika aku pulang di sana lah aku membawa nilai itu bahwa
kalau mau itu jadi sebuah arah yang mencerahkan ya, bahwa kalau kita mau Sekuya ini yang sudah punya community waktu itu sekitar 300 komunitas di Asia Tenggara. Sekitar membernya waktu itu mungkin it's going into like 5 juta ke atas. 5 juta ke atas. Total total collective membernya. Oke. Jadi akhirnya kita ngeliat nih, kalau misalnya udah kayak begitu, dengan kita udah punya fanbase, kita mesti ngapain? Oke. Nah kita ngeliat kita take one step back dari game into the IP. Because like, kalau kita punya IP dan karakternya itu disukain, kita mau ngebuat apa aja nanti lebih mudah. Oke. Game itu hanya bentuk manifestasinya, gitu sih. Oke. Tapi balik lagi, apa yang bikin IP atau karakter itu ada yang sukses, ada yang enggak? Nah, bagus tuh. Tadi kan game ya, kalau kita bahas IP, kenapa kalau IP sendiri, IP karakter lah dalam konteks ini bisa sukses atau enggak, berarti tergantung apakah push-nya ke market kayak gimana, story-nya juga ke market tuh bisa diterima atau enggak. Oke. Penting story itu ya. Penting banget. Contoh yang IP yang paling sukses di dunia apa sih? Tentu kalau kita bicara karakter, mungkin semua teman-teman di sini pun bakal langsung ingat Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ya kan? Oke. And the story dari Mickey Mouse kita bisa lihat bagaimana perjuangan Walt Disney akhirnya bisa ngebuat Mickey Mouse, dan dari Mickey Mouse jadi punya teman-temannya kan, Minnie Mouse, Donald dan lain-lain. Mereka start di tahun awal 1900-an. Oke. Dan tapi zaman sekarang gini kan, kalau kita bilang gitu Josh, kalau gitu kita bikin IP mesti ratusan tahun ya untuk sukses. Itu dia. Nah ternyata enggak, karena sekarang ada zamannya social media. IP bisa sukses kurang dari setahun. Oh ya? Ada kasus yang dalam setahun itu terus habis itu bisa di level itu? Mau dalam negeri atau luar negeri nih? Kalau dalam negeri siapa? Kalau luar negeri siapa? Oke. Kita mulai dari luar negeri dulu ya. Luar negeri, di sana kita bisa lihat di Cina tahun 2021-an ya. Itu ada namanya Lina Bell. Lina Bell. Oke. So basically di Disney Shanghai mereka tuh ngebuat sebuah IP yang lebih represent masyarakat daripada China. Yang jadi kayak Mickey Mouse-nya China. So it's like a Pinky Fox gitu. Karakternya. Dan itu ternyata disukain banget, dari ceritanya relate sama background story-nya sama masyarakat China, dan jadi boom di situ. Dan akhirnya itu lebih terkenal daripada Mickey Mouse sekarang. Dan kalau kemarin aku ke airport di Hong Kong aja, Lina Bell udah ada di situ. Jadi tokonya memang ada Lina Bell. Nah artinya berarti kalau kita lihat sekarang tahun ini berapa? 2025. 4 years. Dan dia udah viral lebih daripada itu. Berarti mungkin dalam 2 tahun udah viral. Kalau yang dalam negeri gimana? Kalau dalam negeri kita bisa ngeliat paling gampang Jumbo ya kemarin. Jumbo, ini kayaknya bakal naik ya. Study case yang bisa lihat. Memang kita punya yang lain-lain yang memang udah lebih senior, kita bisa lihat kayak Envia, dia ngebuat Dagelan, ya mereka ada Mind Blow On gitu, mereka ada Juki gitu ya. Itu yang mereka udah buat. Tapi kalau kita ngeliat yang kayak Envia itu kan Jumbo, mungkin kita bicara 3 bulan lalu aja dari sekarang, nggak ada yang tahu Jumbo itu apa. Betul. Itu juga dimanage sebagai IP apa nggak sih Jumbo itu? IP. Oh itu IP juga? IP, tapi bentuk manifestasi awalnya dia film. Tapi nanti abis itu bisa ke macam-macam. Merchandising gitu kan, kolaborasi sama brand, tampil di billboard dan lain-lain. Dan akhirnya dia persiapannya memang hebat sih, 5 tahun ya. 5 tahun persiapan ketika dia launch, memang setahu aku memang udah 45 hari sebelum mereka launch, dia udah didukung sama Aircraft juga. Aircraft Journey ngedukung semuanya. Dia launch memang barangnya bagus nih, barang bagus. Disukain sama Indonesia, keluarga cocok, launch di Lebaran. Sekarang udah mau mencapai deket ke 10 juta view. 10 juta penonton di Asia Tenggara ya, cukup besar. Dan akhirnya semua orang tahu Jumbo, mereka pada suka sama si Jumbo ini. Dan itu berarti less than 2 months. Gila ya. Persiapan memang lama agak, tapi waktu launch cuma kurang dari 2 bulan. Dan balik lagi, kalau ngomongin Indonesia, apa yang bikin Indonesia punya potensi untuk IP? Apakah sekedar karena marketnya banyak, penduduknya banyak, atau apa? Indonesia tuh punya karakteristik kalau misalnya aku lihat paling mirip sama Thailand. Tiap tahun aku hampir ke Thailand. Itu jadi untuk belajar lah. Kalau kita ngeliat kayak Bangkok tuh udah kayak Jakarta kan, tapi mereka lebih settle gitu, lebih stable. Di sana kita bisa ngeliat ya, waktu Pop Mart belum rame di Indonesia, di Jakarta dan lain-lain, di sana udah rame. Oh, mereka suka Thailand tuh culture-nya apa sih? Mereka suka sesuatu yang hype. Mirip ya sama Indonesia. Ya? Nah, ketika launching mereka pakai bintang karena ada Lisa dari sana, Lisa Blackpink nyambung ke Lalu Bubu gitu ya. Mereka punya IP lokal juga kayak Cry Baby. Langsung viral. Itu orang pada suka, pada beli, dan dibawa ke Indonesia dalam sisi level konsumsinya tinggi nih. Kayak gituan suka. Karena itu entertain yang bisa dibilang nggak terlalu mahal, tapi mereka bisa dapat barangnya, ya kan? 300-400 ribu mereka bisa dapat. Dan mereka bisa, blind box kayak, ini dapat apa ya, gitu. Beli satu nggak cukup pasti kayak, gue pengen lagi, udah gue spend lagi deh. Itu ya dua kali spend gitu kan.
Tahun ini ketika aku baru pulang di Thailand, kemarin kan 3 minggu ya Mas ya, 3 minggu ke Thailand. Waktu ke sana aku belajar, sudah ada IP baru lagi. Sudah ada yang baru lagi. Secepat itu ya? Secepat itu. Oke. Yang sekarang namanya Butterbear. Oke, Butterbear. Nah, jadi Butterbear, sekarang ke sana singkat cerita, kita ke mall, ada Butterbear di tempat fashion, di tempat makanan. Kita pergi ke MRT, toko kecil, ada Butterbear digantungan kunci. Kita pergi ke 7-Eleven, ada Butterbear juga. Oke. Penetrasi yang sungguh besar, lebih dari 50 brand semua udah pakai Butterbear. So, they play IP in a way yang, ini karakteristik yang kira-kira disukai sama market. Habis itu mereka boost, dan aku ngobrol sama temanku orang Thailand asli, mereka juga bilang bahwa the cultures, they are easily going overhyped. Nah, kita get back ke negara kita, sebenarnya mirip banget. Mirip banget, begitu. Social influence bermain Sangat kali besar. ya. FOMO, Gitu. rame, ikut. Betul. Jadi dengan kayak gitu kita tinggal belajar study case bahwa ternyata, di sana bisa, berarti di sini punya potensi. Oke. Dan itu otomatis, ya brand juga harus melihat bahwa ini sebenarnya another strategi atau another channel untuk menjangkau audiens itu ya, karena kebetulan cocok banget sama karakter Indonesia ya. Oke. Nah, terus balik lagi, kalau dari sisi brand, better dia bikin IP sendiri atau udah deh nempel aja sama IP yang udah jadi? Oke, menarik nih. Karena dulu aku juga brand consultant dulu kan, 2017 sampai 2024-an lah. Handle kurang lebih 100-an brand. Terus di pengalaman itu kamu bisa lihat kalau dulu kan kita mainnya brand itu lebih ke arah strategi, gimana kita minimalistic the brand, gitu kan. Ada wave-nya gitu kan. Betul. Dulu ada wave-nya gimana kita bikin brand itu lebih kompleks, ada identitinya. Sekarang minimalis. Nah, next wave-nya apa nih? Nah, aku lihat next wave ini justru IP punya peran besar. Singkat cerita, kalau ditanya pertanyaannya apakah brand itu bisa perlu buat sendiri atau collab, itu tergantung strategi brand. Dua-duanya punya peluang. Kalau dia ngebuat sendiri, make sure apa yang dia buat itu memang benar-benar nggak kelihatan komersil. Karena anggapannya kita sebagai customer aja kan nggak suka ya terlalu komersil banget nih. Gitu. Kalau dia collab sama IP, kebetulan kita juga sama brand udah kolaborasi, ada sekitar 12 IP kolaborasi sama brand. Yang kecil-kecil total ada 25 lah. Jadi kita dari study case 25 IP collab sama brand, kita bisa melihat bahwa orang-orang, misalnya di Starla, kita punya IP kan, namanya Starla Mas. Starla ini adalah gadis, rambutnya warna pink, dan dia jadi kayak kita bilangnya Starlight. Jadi yang dia kayak bintang gitu ya. Dia ada lagu baru kita rilis juga. Nah, brand ada yang kolaborasi sama dia. Nah, lebih mudahnya adalah cerita dia udah lebih dikenal. Jadi brand tinggal kayak mengambil marketnya dia. Tapi kalau misalnya ada brand bilang, gue pengennya benar-benar yang bisa dihidupin ya, dia berarti benar-benar perlu nurturing, kayak bikin bayi dari awal sampai jadi dewasa gitu. Which learning path-nya akan lebih panjang ketimbang yang udah jadi. Tapi untungnya adalah mungkin dia bisa own semuanya. Betul sekali. Kalau IP udah jadi, bisa jadi udah digilir lah ya, udah pernah brand ini, brand itu, yang mungkin juga kompetitor udah pakai, jangan-jangan. Ya tapi plus minus. Kalau gede banget IP, which contoh kalau misalnya BTS tuh IP nggak? IP. Dan itu kelihatan ya, begitu BTS sama McD itu tiba-tiba nggak pernah kejadian McD bisa begitu sih. Ya kan, sampai orang beli buat ayamnya mah terserah gitu ya, tapi packaging, itu dia hadiahnya tuh sampai dijual kan di marketplace segala macam nih sekian. Karena IP kan kalau kita lihat kiblatnya dua ya. Kalau kita kiblatnya yang arahnya ke Jepang, IP-nya karakter banyak kan. Kalau kita IP-nya kiblatnya yang lebih ke arah Korea, itu bakal jadi lebih ke girl band, boy band, gitu, drakor gitu. Kalau Indonesia kira-kira akan kemana sih? Indonesia akan kemana? Karena Indonesia sangat diverse, kita bisa ngeliat dari China paling gampang. Jadi kemungkinannya semua masih bisa. China tuh bedanya gini, tapi kalau China tuh dia belajar, diproduksi sama dia sendiri, dan kan ada kekuatan pemerintah ya yang dorong. Akhirnya main ke mainannya mereka. Ya udah, ini barang kita ada juga yang kayak Korea modelannya, kita ada juga yang kayak Jepang modelannya. Maybe better, gitu kan. Kemarin ada game baru, anime baru namanya To Be Hero X. Itu anime keren banget, China yang buat. Yang intinya simpelnya kayak mereka bisa gabungin di dalam satu anime, ada frame 2 dimensi, tiba-tiba berubah jadi 3 dimensi karakternya gitu. Kita balik lagi ke 2 dimensi. Jadi kayak they play with the creativity di sana. Bisa seperti itu. Nah, Indonesia punya potensi semuanya. Mau kita mulai dari musik, kita mulai dari band, kita mulai dari karakter, semua bisa. Ada semua ya? Ada semua gitu. Tinggal kita buat. Menarik. Nah, sekarang gini.
kalau brand nih, misalnya ada brand tertarik, ayo deh kita kerjasama sama IP yuk gitu ya. Risikonya apa sih buat brand? Ada risikonya nggak? Paling lebih ke kita mesti, kalau brand mesti klausulnya mesti jelas. Oke. Jadi misalnya, ada exclusivity di dalam tahun berapa sama si IP ini di daerah mana gitu kan. Kalau dia di luar dari Indonesia misalnya nggak apa-apa sama misalnya banking gitu. Atau di soal bank lain boleh. Oke. Tapi kalau di Indonesia nggak competing boleh. lah ya. Betul. Paling lebih ke di sana sih. Jadi Oke. main klausulnya mesti jelas. Tapi enaknya kalau IP-nya karakter bukan orang, kita lebih bisa manage. Kadang kalau IP orang itu potensi bagus karena lebih mudah untuk lihat kita sama-sama manusia kan. Betul. Tapi kalau orang tuh berkasus, Nah itu dia. kayak contoh salah satu artis Korea kapan hari kan ada kemarin nih yang berkasus rame banget tuh. Oke. Semua brand-brand tuh bayar udah berapa miliar itu kan? Iya. Angka 2 digit miliar pasti. Betul. Pada turn off semua kan. Oke. Ya udah kita turn off. Itu kan akhirnya sebenarnya sedikit banyak kita bakal ingat bahwa oh si brand ini dulu pernah pakai sekalipun dia udah turn off. Ya. Sekalipun pada akhirnya ternyata orang ini ternyata nggak sepenuhnya bersalah gitu. Oke. Tapi sudah kena ke brandnya sedikit banyak. Oke. Itu riskannya. Tapi kalau misalnya IP karakter, ya karakternya susah berkasus gitu. Maksudnya kayak kita mau gimana it lagi depends on kasusnya. iya, betul. Oke, berarti dijagain di kontraknya aja ya. Iya. Termasuk kalau berkasus bukan cuma sekedar kita bisa terminate, syukur-syukur bisa minta ganti rugi yang kemarin udah dibayar balik Betul. dong gitu kan, karena ada risiko brand perception-nya jadi ke bawah segala macam. Oke. So, terakhir, sebenarnya ini nggak cukup satu episode. Oh iya, gitu. siap. Tapi poin penting terakhir gitu ya buat brand. Kalau ada brand owner, kira-kira ya IP kan masih baru di Indonesia. Ya walaupun sekarang udah mulai ada lah ya. Dibilang rame belum, tapi mulai ada. Tapi apa sih kalau boleh share dari orang yang kerjaannya memanage IP mengenai brand terhadap apa ya kolaborasi terhadap IP itu brand owner tuh harus mikirnya gimana sih sekarang? Terutama di tahap ini ya. Di tahap ya baru mau mulai nih, mulai aja belum gitu kan. Baru mau mulai itu apa sih yang harus atau pesan yang bisa disampaikan? Kebetulan nih aku belajar mungkin 2 ya. Jadi kalau yang pertama ada prinsip yang aku selalu pegang, which is changes are inevitable, being adaptive is a choice. Jadi namanya perubahan itu nggak terelakkan. Tapi untuk kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu tergantung pilihan kita. Karena perubahan itu pasti konstan. Oke. Dia bakal terjadi. Justru kalau kita stay, itu yang dunia kan terus berubah. Oke. Gitu. Jadi IP juga akan datang, baik itu dari dalam negeri atau luar negeri. So it depends whether you want to come in now or later. Okay. Nah, tapi mindset kedua mungkin dari teman aku belajar bagus banget. Yeah. Kita treat IP itu sebagai sebuah study case. Gitu bahwa anggap kita berlayar ke tempat yang kita masih belum bisa lihat ujungnya kemana. Yeah. Jadi kalau kita seperti itu, kita mesti tahu kalau bahasa dari salah satu calon partner aku juga yang mereka mau masuk nih brand menarik, dia bilang gini, gue pengen untuk bisa masuk, tapi gue sudah mengalokasikan misalnya berapa nilai nominal tertentu yang oke gitu ya. Kalau sampai dia gagal. Oke. Jadi kalau sampai dia gagal, gue udah alokasin mitigation lah ya. Betul. Jadi misalnya let's say setahun brand punya budget 3%. Berapa persen dari 3% itu yang untuk marketing dia siap untuk buat gagal gitu. Oke. Sekalipun kita pasti nggak ada yang mau gagal. Oke. Gitu. Jadi tapi dengan budget yang dia kasih itu, let's say angkanya di angka 500 sampai 2M gitu. Kalau dia udah siap dengan angka itu, dia mesti berani untuk all out di situ. Jadi nggak mikir lagi waktu jalan. Oke. Ya kan? Tapi ya udah kalau sampai dia nggak jalan, oke gitu. Dan pastikan untuk yang ketiga adalah jalan sama yang memang udah ngerti mainannya. I see. Gitu. Jadi instead of dia misalnya, oh tim gue kayaknya pintar nih, gue coba bikin lagi. Agak hati-hati gitu. Karena buat IP itu agak berbeda dengan kita promote di IG atau pakai influencer gitu. Oke. Nah, kalau technical tips, misalnya brand owner udah mulai consider nih, oke deh, coba deh. Mereka harus carinya kemana sih? Keyword apa yang dicari di Google atau apa gitu? Ada nggak spesifik? Ini kalau untuk cari agensinya gitu misalnya atau cari entah itu dia apakah harus lewat agensi, gimana taunya bahwa dia punya agensi apa direct, terus carinya kemana dan sebagainya, itu gimana cara nyarinya? Oke, kalau di Indonesia mungkin kita ngelihatnya ranahnya yang main IP untuk agensi belum terlalu banyak. Jadi yang aku bisa bilang justru mungkin less than 5 ya, in my mind sekarang ya? gitu. Oke, nggak banyak. Yang pertama ya pasti senior kita, which is Invia. Gitu, jadi kalau mereka mau di sana, tapi mereka punya karakteristik memang eksplorasinya ada ciri khasnya mereka lah. Jadi tipenya mungkin karakter yang lebih nyeleneh, tapi lucu. Betul. Gitu kan. Masyarakat Indonesia bisa masuk. Oke. Yang kedua, senior kita juga kayak Bumi Langit.
Bumi Langit. Jadi kalau tipe kayak superhero dan lain-lain itu bisa main ke sana. Oke. Yang ketiga yang agak unik, tipenya art, itu kayak Museum of Toys punya teman aku Museum juga. of Toys, oke. Gitu. Nah mungkin yang keempat ya Sequoia lah. Oke, Gitu. Sequoia. Kalau di Sequoia kita ke gaming entertainment, jadi ke pasar gaming, anime, entertainment gitu, racing gitu. Ini kebetulan kita lagi mau balap gitu kan. Oke. Bikin event balap itu di kita bisa juga. Yang lain aku belum tahu. Oke. Gitu. Jadi kalau Jadi tinggal cari-cari itulah ya. ya, jadi kalau cari keyword memang kata kuncinya agak unik ya, tapi boleh cari IP kolaborasi gitu kan untuk mulai. Oke. Sip. Siap. Thanks a lot, Jos, Sama-sama, Mas. atas kesediaannya datang ke sini dan berbagi. Kesimpulannya sebenarnya banyak, tapi satu poin penting yang mungkin perlu dikonsider oleh brand adalah ya balik lagi karakter market Indonesia ini ya kan gini ya, ini belum mulai dan udah ada negara-negara yang udah mulai duluan. Karakter orang Indonesia ini ya kita lihat aja miripnya sama siapa sih? Ya, betul. Gitu kan, mirip sama Thailand dan di Thailand udah sebegitu ramenya gitu ya. Jadi ya mungkin dalam waktu singkat, mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, ya momentumnya udah di atasnya di sana gitu, akan cepat sekali ya, apalagi dengan sosial media, orang Indonesia juga FOMO, so ya pilihannya tinggal balik lagi di brand ya. Betul. Sip, oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.